Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmatnya lah kita bisa melaksanakan seluruh aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam marilah kita sampaikan salam rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Yusuf SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah yaitu Fikih Muamalah. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Gufron Saputra dengan NIM 201230234, kelas PAI 3E, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri STS Jambi. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah yaitu Fikih Muamalah yang berjudul wakaf. Jadi definisi wakaf itu dari bahasa Arabnya yaitu wakafa, yang secara harfiah berarti menahan, berhenti atau tetap. Secara terminologi, dalam perspektif hukum Islam, wakaf berarti menahan harta, benda yang dapat dimanfaatkan tanpa menghilangkan substansi atau wujud dan harta tersebut untuk digunakan dalam kepentingan ibadah atau amal kebaikan. Baiklah, kita membahas tentang rukun wakaf, yaitu yang pertama wakif, yaitu orang yang berwakaf. Yang kedua mauquf, harta yang diwakafkan. Yang ketiga mauquf Allah, yaitu penerima manfaat wakaf. Yang keempat sikha, yaitu ijab dan kabul wakaf. Selanjutnya yaitu kita membahas jenis-jenis harta yang diwakafkan. Yang pertama tanah, yang kedua itu bangunan, yang ketiga wakaf tunai, yang keempat buku Al-Quran dan harta berharga lainnya, yang kelima aset produktif lainnya. Yaitu yang selanjutnya syarat wakaf. Jadi syarat wakaf ini yang pertama itu adalah syarat bagi wakaf, yaitu artinya orang yang berwakaf. Yang kedua yaitu syarat bagi mauquf, yaitu artinya harta yang diwakafkan. Yang ketiga yaitu syarat bagi mauquf alaih, yaitu artinya penerima manfaat wakaf. Yang keempat yaitu syarat bagi sikha, yaitu ijab dan kabul wakaf. Yang selanjutnya yaitu syarat mauquf alaih. Jadi syarat
mahkuf alahi yang pertama yaitu adalah beragama Islam. Yang kedua, jelas identitasnya. Yang ketiga, layak menerima manfaat wakaf. Yang selanjutnya yaitu syarat makuf, yang artinya harta yang diwakafkan. Yang pertama itu adalah kekekalan harta. Yang kedua itu adalah kepemilikan yang sah. Yang ketiga itu adalah manfaat yang jelas. Selanjutnya kita membahas tentang sikha wakaf. Jadi sikha wakaf itu, sikha adalah proses akad dalam wakaf yang dilakukan dengan ijab, yang berarti penyerahan wakaf oleh wakif, dan kabul, penerimaan wakaf oleh penerima wakaf atau nazir. Sikha wakaf bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis. Baiklah, selanjutnya kita membahas manajemen dan pemanfaatan wakaf. Jadi, manajemen wakaf itu dilakukan oleh nasir, yaitu pihak atau lembaga yang diberi amanah untuk mengelola harta wakaf. Nazir bertugas untuk menjaga dan memanfaatkan harta wakaf agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat luas sesuai dengan niat dan tujuan wakaf. Jadi wakaf ini ada perbedaan wakaf dengan hibah dan sodakoh. Jadi yang pertama ini wakaf, yaitu bersifat kekal, yang artinya harta yang diwakafkan tidak boleh dijual atau diwariskan, diberikan kepada orang lain setelah diwakafkan. Yang kedua adalah hibah. Hibah yang artinya itu adalah pemberian harta dari satu pihak kepada pihak lain secara sukarela. Yang ketiga yaitu sodakoh. Sodakoh yang artinya itu adalah pemberian harta secara sukarela untuk amal kebaikan. Jadi selanjutnya kita membahas tujuan dan keutamaan wakaf, yaitu yang pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu membantu kepentingan umum. Yang ketiga itu adalah memberdayakan umat. Selanjutnya kita membahas tentang regulasi dan ketentuan wakaf. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang kedua itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf. Yang ketiga itu adalah Fatwa MUI wakaf tunai, yaitu di tahun 2002. Jadi untuk kesimpulannya itu, wakaf ini merupakan instrumen penting dalam Islam yang memiliki manfaat besar untuk pembangunan masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, wakaf dapat berkontribusi dalam penyediaan fasilitas umum, pendidikan, dan kesehatan. Atau regulasi di Indonesia juga mendukung optimalisasi wakaf agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Baiklah, sebelum saya tutup, saya ingin berpantun dulu sebelum saya mau
menutupnya.